Di era digital di mana setiap perangkat bisa menjadi babysitter dan anak-anak semakin mudah terperangkap ke dalam dunia digital. Namun bagaimana kalau orang tua tidak mampu berkomunikasi dengan anaknya? Caranya begini, nggak harus kita yang melontarkan pertanyaan atau kita kasih nasihat. Itu dinilai annoying sama mereka. Kalau kita nanya-nanya terus, gimana sekolahnya hari ini, nilai kamu di mana, teman kamu hari ini siapa aja, itu kayak interogasi dan mereka nggak suka. Demikian pula kalau kita tanya, misalnya contohnya, ayo cerita dong sama mama. Dia lagi nggak in the mood mau cerita, kita paksa cerita, ya pasti dia ngerasa kita annoy. Nah, jadi cara untuk berkomunikasi itu bisa banyak hal. Satu, bisa kita dulu yang memulai percakapan dan kita menceritakan kisah. Bisa cerita itu kisah tentang kita di hari itu. Bisa juga kita juga ambil aja dari Google, dari sosial media, Instagram yang lagi trending topik nih, kita angkat buat dibicarakan ke mereka. Seberapa persen pada realita ini efek dunia digital dibandingkan efek parenting dalam mempengaruhi anak di era sekarang dan kedepannya nanti seperti apa? Kalau kita bicara tentang efek parenting atau efek digital, itu memang pengaruhnya sangat besar sekarang ini. Jadi pada saat sehari-hari pun kita tahu bahwa sebagian besar aktivitas anak itu berkaitan dengan teknologi, dengan gadget, dengan sosial media. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia tiru dan sebagainya itu berasal sebetulnya ada juga pengaruh dari sosial media dan itu yang paling besar. Itu wajar nggak? Itu termasuk wajar nggak, Bu? Atau itu harus kita batasi? Nah itu wajar, orang tua zaman sekarang apalagi punya anak yang Gen Z, Gen E atau Alpha itu harus lebih fleksibel. Jadi being fleksibel, artinya gini, kita sudah menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan pada diri dia. Tapi kita kemudian rangkum lagi dalam komunikasi bahwa ada loh batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ya, misalnya batasannya apa? Ya kita kan bicara misalnya itu dunia sosial media. Kita bicara bahwa di sosial media banyak sekali masuk itu berkaitan dengan kekerasan, dengan pornografi, kemudian dengan judi online dan sebagainya. Kita ceritakan itu semua. Jadi pada saat kita sudah punya anak remaja itu kita istilahnya tuh sebagai coach, bukan lagi sebagai training atau disiplin. Itu adalah di usia sebelumnya. Pada saat kita sebagai coach dan saat 17 tahun berarti kita sebagai friend sama dia friendship, itu artinya kita harus melepas dan mempercayai, tapi kemudian kita rangkum kembali. Misalnya, oke, nggak masalah kamu misalnya mau ikut K-pop lah, mau ikut apa ya, tapi ada batasan-batasan. Tadi misalnya dalam hal sosial media, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Satu misalnya, kalau misalnya ada orang tidak dikenal kemudian ngajak kamu untuk melakukan hal-hal yang menurut kamu melanggar kaidah-kaidah agama, moral dan sebagainya, itu tidak boleh diteruskan. Ya misalnya, kasih tahu aja secara gamblang. Banyak loh yang kemudian pura-pura jadi teman kamu, terus kemudian tiba-tiba dia bisa minta video kamu, bisa minta gambar kamu, bajunya diturunin dikit, roknya diangkat dikit dan sebagainya. Dan dia bilang nggak apa-apa, ini aku cuma pengen lihat aja kan aku teman kamu. Atau bahkan pacar, tanda kutip ya. Nah itu berarti sudah red flags. Jadi kita perlu kasih tahu green flagsnya apa, red flagsnya apa. Sisanya kita percayakan kepada mereka. Kita perlu menyadari bahwa setiap keluarga kita saat ini sedang berada dalam perang pengaruh atas generasi anak yang ada di tangan kita. Setiap gereja bertarung untuk anak-anak muda yang ada di gerejanya. Inilah yang disebut menjadikan generasi anak murid Kristus adalah pada saat kita berhasil memenangkan perang ini dan melihat iman percaya mereka kepada Kristus menjadi identitas mereka sejak masa muda. Mengingat bahwa tempat terbaik untuk memuridkan anak-anak kita adalah diri kita sebagai orang tua melalui sebuah environment yang nyaman yang disebut dengan rumah.